Hello learners, balik lagi dengan Edmund. Ini makanya kita akan bahas mengenai fraction, decimal, dan percentage part yang kedua, oke? Sebelum mengikuti pembelajaran kita kali ini, jangan lupa untuk like video ini, subscribe channel ini untuk mendapatkan semua notifikasinya ya guys. Dan juga jangan lupa untuk press tombol yang belnya itu agar tidak ketinggalan semua pembelajaran Edmundson, oke? Dan langsung kita mulai. Kemarin pada 2 hari yang lalu kita sudah bahas mengenai konsep perpindahan fraction ke desimal dan desimal ke fraction, oke? Jadi di sini kita akan bahas mengenai fraction ke percentage dan percentage ke fraction, oke? Jadi fraction ke desimal saya akan review lagi cara untuk kita mengerti perpindahan atau conversion atau mengconvert atau membuat fraction itu berpindah dari fraction yang sebelumnya adalah fraction kemudian berpindah menjadi desimal, oke? Jadi di fraction ini ke desimal kita harus menulis atau memiliki konsep dengan kita menyusun aturan tempat dari desimal setelah desimal angka dari setelah decimal point, oke? Ada tenth, ada thousand, dan juga 10,000, oke? Oke, jadi di sini kita ini adalah urutan setelah decimal point. Ini adalah decimal point atau titik desimal. Oke. Di sini adalah urutan dari angka setelah yang diletakkan setelah titik desimal atau decimal point, dan kemudian kalau misalkan ke kanan, oke? Misalkan kanan itu desimal, kalau ke kiri itu sudah masuk ke angka bulat atau whole number, oke? Jadi yang setelah decimal point disebut sebagai desimal, angka atau bilangan desimal. Kalau sebelum titik desimal atau decimal point disebut sebagai angka bulat, oke? Angka yang bulat, oke? Dan ini sudah saya pernah bahas dan saya cuma ingin review agar kalau yang belum menonton yang video matematika yang edisi yang part pertama mengenai fraction, decimal, dan percentage bisa sedikit mengetahui materi yang ada pada part pertama. Jadi di part kedua ini saya tidak akan review terlalu banyak desimal, tapi saya review tetap konsep desimal ini, oke? Saya hapus dulu, oke? Dan fraction kita sudah mengetahui definisinya, oke? Dan apa ini percentage, oke? Percentage ini adalah suatu quantity atau suatu jumlah, oke? Dari suatu jumlah yang totalnya adalah 100%. Dan persen ini menjadi lambang dari percentage, dan kata percent itu diambil dari percentage. Di sini persen adalah seperti yang ini disebut persen, oke? Kalau percentage itu adalah persentase atau angka dengan quantity persen, oke? Jadi quantity dari percentage itu maksimum itu adalah 100%, oke? Jadi 100% merupakan level maksimum dari percentage, karena 100 itu biasanya di setiap biasanya kalau mengukur sesuatu seperti nilai dan sebagainya itu paling di atas itu 100%. Kalau biasanya kalau misalkan ada tes ya 100 itu yang paling tinggi nilainya, oke? Jadi kalau ada additional point ya saya tidak tahu juga, tapi biasanya 100 ini biasa kalau di tes atau di soal di ulangan, hasil ulangan itu pasti 100% yang paling maksimum atau yang paling top, oke?
oke. Di percentage tadi adalah suatu quantity dengan nilai maksimal 100%, juga bisa turun lagi ke bawah, oke. Jadi bagaimana cara membuat fraction ke percentage, oke. Jadi misalkan saya punya 20/100, oke. 20/100 ini ke percentage bisa tinggal saya ubah ke sini menjadi 20%, oke. Jadi 100 ini merupakan lambang dari percentage, dan ini merupakan bilangan yang akan masuk ke quantity percentage. Kemudian persen ini adalah lambang dari percentage yang melambangkan bahwa angka itu sebenarnya adalah persentase, oke. Dan angka persen ini kita tidak bisa ganggu gugat, atau kita tidak bisa bilang yang pakai yang persen. Tiba-tiba kita bilang itu, mendadak kita bilang itu misalkan angka fraction, karena fraction itu adalah yang memiliki pembatas, yaitu fraction lain yang ada pembatas itu antara dua angka atau dua bilangan menjadi pembatas, sehingga dua angka menjadi satu bagian, oke. Dan misalkan ini 20%, berarti sisanya 80%, karena 100/100 100/100 min 20, dan di sini berubah menjadi 80, berarti sisanya adalah 80%. Kalau misalkan ini 20%, misalnya kita dapat misalkan 20%, pasti kita kurangi misalkan 20%, 20/100, sebenarnya kan ini di bawahnya kan, kalau mengikuti, kalau misalkan ada pembelajaran misalkan subtracting fraction, dan saya sudah bahas itu di pertemuan matematika fraction episode yang ke-10, dimana kalau misalkan bawahnya sama, ya pasti di atasnya tinggal dikurangi saja, nggak usah berhenti yang di bawahnya. Dan di sini menjadi 80% kalau misalkan kita mempunyai misalkan satu apel, oke. 20% saya makan, habis itu sisanya 80%. Karena 100/100 min 20/100 sama dengan 80%, seperti itu, oke. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa fraction juga bersangkut paut dengan percentage atau persentase, oke. Jadi mempunyai sangkut paut atau kesinambungan antara fraction dan bisa merembet ke percentage, oke. Mengetahui fraction bisa ke percentage, bagaimana percentage ke fraction? Ini sangatlah seperti ini. Percentage ke fraction, oke. Percentage ke fraction itu kalau misalkan kita punya 80, jangan 80, oke, 70%. Pasti kalau ke percentage ya menjadi 70/100. Jadi tinggal dibalik saja caranya, atau kita di loop atau di cycle. Caranya 70% ya pasti 100 kan angka maksimumnya, yang denominatornya, oke, yang di paling bawahnya, dan di sini adalah 70%-nya, dan ini berubah ke 100, oke. Jadi menjadi, kalau 70% jadi 70/100, oke. Saya hapus dulu. Jadi fraction bisa ke percentage dan percentage bisa ke fraction. Jadi caranya tinggal diputar atau kita mengulangi cara yang sama namun membalikkan cara tersebut. Jadi cara tersut yang seperti ini, misalkan cara ini ke sini, dan dari sini satu titik ke titik ini, kemudian caranya diputar balik lagi ke situ. Jadi semacam cycle atau semacam roda atau semacam putaran, yang dimana seperti ini fraction dan percentage, oke. Jadi ini adalah cara, oke. Jadi caranya
fraction ke percentage ke fraction. Jadi tinggal diputar balik saja menjadi seperti ini, oke? Misalkan saya punya mungkin 400 mainan, oke? Saya kasih misalkan mungkin 40% dari mainan saya ke orang lain. Oke. Saya kasih 40% dari 400, oke? Jadi di sini konsep biasanya word problem atau soal pertanyaan seperti ini, word problems yang misalkan seperti ini. Saya punya 400 mainan, saya kasih 40% dari 400 mainan tersebut ke teman saya atau mungkin ke tetangga mungkin atau yang lain. Jadi misalkan 400 mainan saya 40%-nya saya bagikan atau saya berikan kepada orang lain, oke? Jadi seperti ini caranya 400, ini kan 400 mainan, 40% kalau di fraction jadi 100. Jadi kalau misalkan kita menemukan soal persentase atau percentage yang berbunyi 40, misalkan 40%, 35%, 80%, 70%, maka kalau misalkan kita ingin stepnya itu harus kita ubah dari percentage yang tadinya cuma persen atau yang tadinya persen, kita ubah ke fraction karena itu akan memudahkan kita karena di fraction ini akan ketemu seperti kunci jawabannya, oke? Dan di sini 400 sama 100 ini kita tinggal coret nolnya, sisa ini 1 ya pasti 1, yang ini 1 dan sini 4, oke? 40 dikali 4 kalau kita simpan nolnya, 4 kali 4 16 ditambah nolnya ini jadi 160, berarti 160 mainan yang saya kasih ke tetangga atau ke teman saya atau ke orang lain, oke? Jadi 160 mainan yang saya kasih, oke? Jadi caranya seperti ini. Ini adalah word problem, adalah cara untuk mengatasi word problem percentage. Sebenarnya ini masih belum sepertinya belum jadi di sini, oke? Di sini masih ada banyak cara lagi, oke? Masih ada banyak cara, bukan hanya ini saja, bukan hanya cara itu tadi saja. Bisa kalau misalkan ada seperti misalkan nanti sudah ketemu, oke, nanti ditanya berapa sisanya. Misalkan yang tadi 400 kan 160 itu kan masuk 40%. Dan di sini disuruh cari yang persisa, oke? Ini 0, sini 4, sini sisa 3 min 1, 240 ya, 240 mainan yang masih tersisa, oke? Jadi biasa kalau di soal jangan biasanya harus perhatikan soal baik-baik karena nanti gurunya tiba-tiba nanti misalkan disuruh tadi tanya berapa mainan yang saya sudah kasih, bisa-bisa nanti ditanya di bawahnya, kita udah ketemu, langsung lompat, tiba-tiba ada masih keselip satu pertanyaan yang ditanya berapa sisanya mainan yang belum saya kasih. Nah langsung di situ biasanya kalau misalkan kita lompati atau kita tidak jawab, biasanya nanti akan jadi min, oke? Jadi min poin kita, makanya nanti min poinnya dan tesnya nanti bisa nilainya nanti berkurang kalau misalkan tidak jawab pertanyaan. Satu pertanyaan itu bisa min berapa, tergantung gurunya minta berapa poin, entah 2 poin, 3 poin. Kalau misalnya di min langsung min 3 poin kan sayang. Makanya kalau soal matematika biasa harus teliti, cek lagi adakah yang ketinggalan, dan juga
selain ngecek apakah ada yang ketinggalan atau soal yang tersisa yang belum kita jawab, kita juga harus cek lagi jawaban kita, apakah jawaban kita itu benar atau tidak. Okay? Jadi di percentage dan fraction ini saya ingin menerangkan tips bagaimana ketika ada ketemu soal-soal seperti ini, fraction ke percentage atau percentage ke fraction, biasa harus lebih teliti karena biasanya kalau salah kali itu tiba-tiba bisa berubah. Jadi kalau matematika salah satu step ke bawahnya langsung anjlok semua, oke? Jadi kalau di percentage ini perkalian harus diperhatikan. Nah, kalau misalkan ketemu percentage, biasanya perkalian semuanya, jangan perkalian doang, tetapi pertambahan, kemudian pengurangan, perkalian dan pembagian itu semua harus diasah secara maksimal agar nanti kalau ketemu soal perkalian, biasanya kalau di percentage itu keluarnya banyakan yang kayak perkalian yang kayak tadi itu. Kita harus mantapkan skill kita, skill multiplication kita, yang dimana itu akan sangat dipakai dalam percentage, karena percentage yang tadi itu, contohnya yang tadi ini akan ada kali ini, yaitu di sini adalah multiplication, oke? Di sini multiplication skill itu diperlukan sekali, karena kalau skill multiplication kita atau perkalian kita itu kita sudah mantapkan, tajamkan, nanti di percentage soal seperti ini pasti akan terasa lebih mudah apabila kita latih skill-skill mathematics kita. Oke, jadi misalkan kita punya seperti ini, kita sudah punya jalan pintas yang lebih cepat. Oke, seperti yang tadi, saya tinggal cross 0-0-nya saja dan menjadi sisa 4 dan 1. Oke, karena ya kan ini dibagi, jadi makanya sisanya 400 bagi 100, sisa 4. Sisa 4 ini dikali ke sini, jadi 160. 160 yang mainan yang saya kasih, sisanya kan tadi 240, oke? Jadi kalau misalnya ditanyakan sisa, ya kerjakan. Kalau tidak ditanyakan, ya sudah. Satu pertanyaan itu doang, sudah selesai, ya sudah, oke? Jadi kalau misalkan kita ditanya 2 pertanyaan sekaligus, tapi kita sudah rasa yang satu sudah, yang kemudian kita pindah ke soal berikutnya atau soal word problem berikutnya, padahal kita diperintahkan untuk mengerjakan satu soalnya itu juga, itu akan mengurangi poin kita. Jadi makanya kalau di percentage itu harus lebih teliti, bukan hanya di percentage, di fraction, di decimal, di form of cubes and cuboid, kemudian di ratio, kemudian di rate, kemudian di average dan lain-lain sebagainya, kemudian di addition, subtraction, multiplication, division, harus ditajamkan semua, teliti, karena matematika itu harus banyak yang teliti, oke? Jadi percentage ini skill multiplication harus ditingkatkan, karena di percentage ada banyak soal peluang kali perkalian, oke? Jadi misalkan percentage ini caranya bukan pembagian, bukan pembagian, bukan pertambahan, tapi ada biasanya kalau percentage-nya itu biasa kalau di soal, biasanya kalau kita hadapi soal atau rintangan matematika yang menuliskan tiba-tiba ada persennya satu lagi, itu nanti misalkan kita sudah kerjakan satu, nanti satu kita bagi-bagi. Jadi kalau di matematika itu biasanya kalau di percentage ini salah satu contohnya adalah kalau di percentage itu, kalau di percentage biasa harus bagi dulu 2 step atau 2 tahap. Biasanya kalau satu kita kerjain yang soal yang jawabannya ini, nanti baru kita pindah ke yang 2 ini. Kalau kita udah yakin atau mantap
dengan jawaban kita yang di step 1. Di step 2 kita pindahkan. Kalau udah benar nanti disuruh misalnya digabungkan atau dimanakah atau diapakan, nanti digabungin atau dikurangi, nanti ketemu jawabannya. Jadi step by step kalau mau kerjain percentage, karena percentage ini biasanya ada yang tricky, ada yang menjebak gitu. Jadi jawabannya banyak, kira ini tiba-tiba kena jebakannya, atau biasa jebakannya yang berbahaya itu nanti jawabannya bisa berbeda sekali, bisa mungkin berbanding jauh, oke? Dan di percentage ini seperti ini jadinya, cara fraction ke percentage dan percentage ke fraction. Jadi di sini dipakai fraction, jadi skill percentage memang harus ditingkatkan, dan di fraction ini skillnya juga harus ditingkatkan. Jadi dua-duanya harus ditingkatkan karena akan dipakai dalam misalkan dalam pembelajaran persentase atau pecahan, oke? Jadi seperti ini, oke? Jadi segitu saja pembelajaran kita kali ini. Jangan lupa untuk like video ini, subscribe channel ini untuk mendapatkan semua notifikasinya, guys. Dan jangan lupa untuk mengikuti part ketiga besok. Nanti saya akan upload lagi videonya. Dan jangan lupa untuk terus mengikuti update-update terbaru dari Atmos, oke? Dan see you later, guys. Bye-bye.